itu. Ini adalah konsep teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial, dan konsep religius masuk di situ. Ini manfaat interdisipliner itu seperti ini kajian-kajian. Jadi selama kajian itu masih monodisiplin itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner karena desain apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin. Nah itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi malah membahayakan alam kalau seperti itu. Karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itulah yang menjadi bagi kita semuanya, Bapak sekalian. Nah, itulah selama ini kita mengikuti kajian monodisipliner dalam mengelola hujan. Jadi hujan selalu dibuang untuk mengendalikan banjir, itu adalah kekeliruan. Nah, ini peringatan bagi manusia. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, seharusnya ini udah anjuran atau peringatan manusia, kita harus mensyukuri air hujan yang turun dari langit, yaitu dengan menyimpan atau meresapkan. Mensyukuri nikmat atau mengingkari nikmat. Nah, ini ayatnya ada dalam surat Al-Quran Ibrahim ayat 7. Tadi surat Al-Waqiah 68, 69, dan 70 ayatnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, sudah bukti. Jadi mengingkari nikmat itu akan mendapat azab, yaitu banjir, bencana lainnya, tanah longsor, kekeringan. Itu karena kita tidak mengikuti petunjuk Allah, akhirnya kita mendapat azab atau bencana. Nah, ini Pak Yusman Sokat tahun 2004 sudah memberi informasi. Jadi hujan ini sekian jumlahnya yang turun ke Indonesia, terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. 72% terbuang. Nah, mungkin sekarang udah 80% air hujan yang jatuh di Indonesia yang tadi saya informasikan 2.700 mm per tahun, itu 80%-nya terbuang menjadi banjir. Faktanya kemarin banjir meningkat. Nah, ini 10 tahun terakhir ini Bappenas yang membuat tren bencana banjir di Indonesia antara tahun 2002 hingga tahun 2022. Nah, ini dari tahun 2002 ini cuma 86 kejadian banjir, tetapi di tahun 2001, 2002 ini udah 1000 lebih, bahkan sampai 1700. Nah, inilah bukti bahwa hujan dibuang itu mengakibatkan bencana. Firman-Nya ada tadi, peringatan bagi manusianya ada, karena kita salah. Nah, kesalahannya akan saya buktikan di sini. Di surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air. Ini ciptaannya, mengalirlah air di lembah-lembah, kan? Air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, ini membawa buih, cocok deh. Jadi firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Dan dari enggak, saya baca ini sama nih. Perumpamaan tentang demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar. Nah, jadi diumpamakan tadi.
antara air dan buih itu merupakan perumpamaan yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang. Nah, itu tadi perumpamaannya air dan buih. Tapi buih itu akan hilang. Nah, hilang ini sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tadi kan perumpamaannya benar dan batil. Berarti ini yang tidak ada gunanya, ini yang batil, hilang. Jadi kalau turun hujan, hujannya hilang, seperti buih ini, itu batil. Nah, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Nah, manfaat itu akan tetap di bumi. Ini yang benar. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Kita harus mencermati atau memaknai perumpamaan ini. Jadi kalau turun hujan, ada yang hilang, itu yang batil atau yang salah. Tapi kalau yang benar, itu bermanfaat bagi manusia. Nah, secara ilmu hidrologi, ini run-off ini terbuang ke drainase. Terbuang. Nah, ini yang batil, ini hilang ke drainase ke sungai, sungai ke laut. Tapi yang benar tetap ada di bumi. Nah, ini diresapkan, tetap ada di bumi. Yaitu dipanen. Ya, banyak cara memanen atau meresapkan air hujan supaya bermanfaat untuk manusia. Nah, ini ditambah lagi firman-Nya, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Nah, ini diulang lagi dalam surat Ar-Ra'd ini enggak secara jelas jelas yang tetap di bumi itu yang bermanfaat. Ini diulang lagi, menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Ini Al-Mu'minun ayat 18. Kemudian, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Nah, berkah kan manfaat. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Nah, ini berkah. Al-Quran surat Kaf ayat 9. Bermanfaat berkah. Ini udah sangat jelas. Petunjuknya benar dan salah, tetap di bumi, dan hujan itu membawa keberkahan. Nah, itulah terbukti bahwa selama ini kita melakukan memilih yang salah, padahal Allah memberi petunjuk yang benar. Nah, kemudian ini dari Dr. Ardasena Sopa Eluwakan, pakar iklim dari BMKG. Kita dengarkan pernyataan beliau sama dengan apa yang saya putar.